Masa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam kesempatan kali ini, PAC Pembalian mengadakan podcast yang dalam kesempatan ini yang akan membawakan ya ini Ketua PC Ibnu, ya ini rekan Muhammad Fahrul Irfansyah dalam kepemimpinannya periode tahun 2020-2022 yang beralamatkan Kanor. Dalam kesempatan kali ini kita akan menggunakan topik mengimplementasikan IPNU dan IPPNU dalam konteks pelajar, santri, dan mahasiswa. Selamat sore Mas Ivan. Sore. Masih kuat puasanya? Alhamdulillah masih terjaga. Alhamdulillah ya. Mungkin dalam konteks kali ini ya ada bahasan yang sangat menarik ketika berbicara mengenai IPNU, IPPNU dalam konteks pelajar, mahasiswa. Dalam kesempatan kali ini bagaimana sih pengembangan IPNU di Bojonegoro sendiri terkait di ranah pelajar, santri, dan mahasiswa? Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kita di pimpinan anak cabang IPNU dan IPPNU Kecamatan Galeng. Selamat sore, dan semoga dalam kondisi pandemi ini kita masih nikmat-nikmat saja di dalam perjuangan ini. Oke. Kaitannya dengan tiga segmentasi yang ingin dibicarakan oleh rekan. Tadi ada tiga unsur. Yang pertama pelajar, dalam hal ini adalah siswa dan juga santri dan juga mahasiswa. Ketiganya ini merupakan tiga segmen yang sangat jelas. Bahasanya bisa dibilang IPNU dan IPPNU ini adalah organisasi yang target marketnya, target pasarnya itu sudah jelas. Kalau kita melihat pelajar atau siswa, siswi, terus santri dan juga mahasiswa, ini berarti adalah konteksnya kita berbicara tentang IPNU dan IPPNU. Nah, kaitannya dengan arah pengembangan kami tentu banyak. Jadi kita tidak serta-merta melaksanakan program yang tidak berangkat dari latar belakang permasalahan, itu tidak. Jadi kita per hari ini kita melakukan kajian secara rutin kaitannya dengan latar belakang permasalahan apapun yang ada di segmen pelajar, mahasiswa, dan santri. Dan ketika nanti kita action, setelah menemukan permasalahan baru kita laksanakan action untuk program. Lalu untuk kedepannya bagaimana sih agar dari pelajar, santri, dan mahasiswa lebih berkomitmen lagi di IPNU? Oke. Nah, kalau bahasanya kita harus memiliki daya jual terlebih dahulu. Bagaimana nanti IPNU dan juga IPPNU ini bisa laku di pasaran, kan bahasanya gitu. Nah, kalau per hari ini mungkin bahasa guyonannya kita harus berbangga diri, karena setiap kita berjalan, kita kemanapun itu rata-rata, apalagi pada waktu sore saya mau belok ke perempatan Balen, tadi sudah ketemu anak yang pakai batik IPNU. Ini artinya secara brand IPNU ini sudah mulai dikenal. Kalau kita berbicara tentang jumlah juga, nah per hari ini kita punya 200 lebih pimpinan ranting di Kabupaten Bojonegoro. Nah, kita juga punya 31 pimpinan komisariat di Kabupaten Bojonegoro, dan juga ada 13 pimpinan komisariat pondok pesantren, dan juga ada 3 PKPT di perguruan tinggi. Nah, tentu ini menjadi modal awal bagi kita, bagaimana nanti kita bisa menentukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan daya jual dari ini. Yang terpenting apa? Satu, kita harus menarik terlebih dahulu. Kalau kita tidak menarik, ya kita nggak akan laku di pasaran, karena banyak sekali organisasi-organisasi
dengan segmen yang sama seperti IPNU dan IPBNU. Kalau kita berbicara organisasi, tentu hari ini kita harus lebih preventif, lebih memiliki upaya Cara pengembangan. ya, upaya dalam proses pengembangan ini. Karena kalau kita tahu sama tahu, segmen milenial ini adalah segmen yang masih abu-abu. Segmen masih abu-abu, banyak dari rekan-rekan di usia kita itu belum memiliki jati diri. Nah, bagaimana nanti IPNU dengan sisi-sisi menariknya bisa hadir di tengah-tengah pelajar, santri dan juga mahasiswa, memberikan suatu pemahaman ideologisasi tentunya yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai ikut-ikutan organisasi-organisasi yang sifatnya atau ya biasa diajak ngerakit bom dan lain sebagainya, kan hari ini banyak. Nah, itu jangan sampai, itu yang menjadi segmen garap kita. Permasalahan yang urgent banget ya ketika itu dirawat di apa sih di kubu sebelah ya. Iya, betul. Mungkin dari ini ya, kan pasti ada pemetaan tersendiri. Dari mana saja sih IPNU ataupun IPBNU tersendiri yang belum bisa ada ataupun belum bisa berkembang sampai saat ini di ranah Bojonegoro. Oke. Kalau berbicara Bojonegoro ini ada 28 kecamatan, 419 desa, 11 kelurahan di Bojonegoro, dan ada beberapa perguruan tinggi dan pondok pesantren. Nah, hari ini kalau berbicara bidang garap di PJ IPNU IPBNU Kabupaten Bojonegoro, alhamdulillah di 28 kecamatan ini sudah berdiri PAC-nya semuanya. Nah, jadi hari ini tugas kita itu hanya merawat, memberikan stimulus, memberikan upaya-upaya pengembangan dan lain sebagainya. Nah, kalau berbicara di segmen yang lebih bawah lagi di pimpinan ranting, tentu ini kami berharap bisa bekerja sama dengan PAC yang ada di PAC sendiri ya, untuk lebih galak lagi untuk mendirikan pimpinan ranting, karena saya kira yang memiliki kedekatan secara emosional dengan pimpinan ranting tahu kondisi lebih tahu kondisi lapangan itu bukan saya. Jadi kalau saya misal disuruh turun ke ranting, saya bingung ini namanya siapa, terus lapangannya bagaimana, saya dan sebagainya. Nah, ini tentu kami perlu bekerja sama dengan PAC bagaimana nanti bisa lebih masif lagi untuk mendirikan pimpinan ranting. Kalau untuk peranannya di pondok pesantren, Mas, ini ketika berbicara mengenai pondok pesantren kan, ruang itu mereka kan pelajar santri ya berarti ya. Apalagi dengan kondisi jadwal mereka yang sangat padat. Itu bagaimana sih agar menumbuhkan sikap kepemilikan itu lebih? Nah ini menarik kalau kita harus berbicara tentang pondok pesantren, karena banyak yang bilang rekan-rekan kita yang berada di pondok pesantren itu meskipun gak ikut IPNU, kalau di robek pakai pisau itu darahnya sudah hijau. Itu ya. Kan banyak yang bilang seperti itu. Nah, kan tetapi secara nalar organisasi tentu kita harus memiliki pendekatan-pendekatan yang lain. Karena bidang pondok pesantren atau segmen pondok pesantren ini merupakan salah satu segmen yang baru di IPNU maupun di IPBNU. Nah, maka dari itu kita harus lebih berhati-hati ketika berbicara. Ini adalah salah satu standar awal. Ini adalah momen perkenalan kita IPNU IPBNU di pondok pesantren. Nah, tentu ini kita lebih berhati-hati lagi, karena jangan sampai kita masuk dengan wajah dan penampilan yang kurang keren kan, gitu. Jadi kalau berbicara di pondok pesantren ini adalah tradisionalis atau bukan aliran, tapi gaya-gaya atau fashion tradisionalis. Nah, bagaimana nanti kita bisa hadir dengan pos tradisionalis kita di IPNU dan IPBNU menjadi untuk lebih baik, dan kita tidak akan memaksa. Ketika pondok pesantren masih belum berkenan untuk didirikan IPNU-nya atau IPBNU, itu kita tidak pernah memaksa. Tapi ada beberapa hal yang kami tawarkan. Satu, terkadang di pondok pesantren memang sudah ada organisasi yang terstruktur di pondok pesantren. Oh, dari lingkup internal sendiri berarti ya. Nah, kita menawarkan bagaimana IPNU datang IPNU berdiri di pondok pesantren tanpa menggantikan organisasi yang belum ada di pondok pesantren. Nah, atau dengan opsi yang kedua, kita datang, kita bersama-sama dengan saling beriringan. Ya, saling beriringan. Kita kan punya konsep pengkaderan.
masa kesetiaan anggota, bagaimana kita bisa melaksanakan masa bersama di pondok pesantren tanpa menyingkirkan ataupun ya, bukan menyingkirkan, kita lebih bersinergi ya, untuk bisa bersama-sama itu ya. Ya, betul. Lalu ketika berbicara mengenai ranah ini yang paling menarik ya, di ranah mahasiswa ini loh. Ya. Ranah mahasiswa ketika berbicara mengenai mahasiswa pasti sudah banyak lah, masih sudah banyak organisasi-organisasi yang di dalamnya. Lalu bagaimana sih dari Ibnu sendiri agar bisa masuk di lingkup mahasiswa ataupun di kampus seperti itu? Ya, menarik ya bicara mahasiswa dengan berbagai macam dinamika bicara mahasiswa. Jadi ada sedikit cerita kan kaitannya dengan unsur mahasiswa di UPNU. Jadi beberapa tahun yang lalu ketika saya masih di Surabaya itu dihadapkan dengan beberapa konflik antara dua organisasi mahasiswa. Nah di salah satu perguruan tinggi besar yang ada di Surabaya. Nah pada waktu itu ketepatan ada ya biasalah konflik anak muda antara Ibnu, IPPNU dan juga PMI. Iya. Kebetulan saya juga pernah menyangkat kaderisasi di PMI. Iya. Sampai tuntas Mas ya? Ya alhamdulillah. Nah pada waktu itu solusi yang ditawarkan oleh Romo Yai Marzuki Mustamar seperti ini. Kalau berbicara ini bahasa Indonesia, kalau berbicara tentang PMI, tentu segmennya adalah politik kampus, SBM masih politik kampus. Nah, terus Ibnu dan IPPNU hadir di kampus ini untuk apa? Ini jangan sampai menjadi tanda tanya besar biasanya. Tentu Ibnu dan IPPNU hadir di kampus ini untuk merawat kultur-kultur amaliyah Nahdlatul Ulama, karena sangat sulit ketika kita harus berbicara tahlilan, manakiban, istighosa ini tetap kuat di kampus tanpa adanya Ibnu dan IPPNU. Ini sangat sulit. Nah, biar bagaimanapun antara Ibnu dan PMI ini saya kira harus saling bersinergi, harus saling menyusun puzzle bersama. Karena jangan sampai kader-kader hari ini, baik itu kader Ibnu maupun kader PMI hanya berkutat dengan konflik internal saja. Hari ini tantangan kita sudah besar. 60% lebih angka radikalisme yang ada di Indonesia ini masuk dari lewat kampus segmen lembaga pendidikan, baik itu kampus maupun sekolah. Nah ini tentu tugas bersama bagi kita, jangan sampai kita menganggap isu-isu radikalisme ini hanya isu belaka. Nah tentu jangan. Nah maka dari itu sudah seyogianya kalau kita berbicara Ibnu dan PMI yang ada di kampus ini bisa saling bersinergi untuk memperkuat ketahanan kedaulatan NKRI yang ada di kampus. Nah tentu kalaupun rekan-rekan kita yang ada di Ibnu dan IPPNU ini berbicara tentang politik kampus, ini tidak haram juga, sangat dibolehkan karena kalau berbicara mahasiswa ini idealisme ini merupakan sebuah kemewahan. Nah, jadi bisa dibilang kalau antara Ibnu dan IPPNU, oke, kita punya rel sendiri-sendiri, tapi tetap harus bertemu di persimpangan. Ibnu, IPPNU dalam penguatan ideologisasi kultur Nahdlatul Ulama yang ada di kampus, PMI dengan perawatan sistem politik yang ada di kampus. Nah ini harus saling bersinergi ya berarti ya. Sangat menarik lah ketika berbicara mengenai politik di kampus ya. Mungkin dari teman-teman di luar, mungkin yang lagi ikut live, mungkin bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa saya sampaikan ataupun saya ajukan kepada Ketua PAC Ibnu, Ketua PT Ibnu Kabupaten Bojonegoro tahun 2020-2022. Kembali lagi ya ke topik yang sangat menarik ini. Bahwasanya ketika ini loh yang sebenarnya cara perkembangan. Sebenarnya cara pengembangan bagaimana sih yang seharusnya dilakukan ketika ada beberapa anggota atau kader yang mulai hilang. Perawatannya itu seperti apa sih? Itu kan bisa di mahasiswa, santri dan juga gitu. Iya. Berbicara tentang treatment atau perawatan kader.
ini tentu harus termanajerial, Hmm. harus termanajemen, harus teratur, terpola dan lain sebagainya. Nah, dengan apa? Satu, kalau kita berbicara kader, tentu ada proses yang harus dilaksanakan, yakni kaderisasi. Kaderisasi. Kalau di IPNU, di PPNU, proses kaderisasi formalnya ada di Majelis Talak. Nah, contoh katakanlah kalau kita harus studi kasus di pimpinan ranting, misal. Kalau berbicara perawatan kader, kenapa ranting ini bisa dikatakan kurang aktif? Contoh ya. Nah, itu ada permasalahan di kaderisasinya. Iya. Ada permasalahan di kaderisasinya. Nah, apakah ranting tersebut sudah melaksanakan makesta? Contoh. Iya. Kalau sudah, berarti permasalahannya adalah tindak lanjut pasca makestanya. Tapi kalau jawabannya belum, ya tentu harus dilaksanakan makesta dulu. Biar tujuan dari makesta itu apa sebenarnya? Satu, untuk menumbuhkan rasa cinta, Kepemilikan. iya, rasa kepemilikan, sense of belong terhadap seorang kader. Jadi jangan sampai kita beranggapan alumni makesta itu harus pinter, harus bisa teori-teori A, B, C sampai Z, enggak. Jadi alumni makesta itu cukup cinta terhadap IPNU PPNU, cukup mengerti apa itu IPNU PPNU dan punya rasa memiliki terhadap IPNU PPNU. Nah, jadi permasalahannya itu sebenarnya di kaderisasi. Kalau kita berbicara permasalahan yang ada di ranting, ya mungkin makstanya yang bermasalah. Kan ada indikator organisasi yang sehat, indikator organisasi yang kurang sehat, dan indikator organisasi yang bisa dibilang tidak sehat. Nah, kalau tidak sehat ini kan berarti sakit. Orang sakit tentu harus mencari obatnya, perawatan. Betul. Nah, setelah dilaksanakannya kaderisasi formal, nah, tentu harus ada bentuk upgrade skill dari kepengurusan terhadap seorang anggota atau kader. Nah, upgrade skill ini yang seperti apa? Contoh seperti ini. Kita hari ini sedang berbicara di podcast. Nah, ini adalah salah satu bentuk upgrade skill. Kalau semisal di PAC Balen ini tidak ada upgrade skill di bidang podcast di media ini, saya yakin teman-teman yang mungkin punya minat di bidang media dan pemanfaatannya ini akan tidak tertarik dengan IPNU Balen, kan gitu. Nah, ini contoh kecilnya. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Nah, kalau semisal katakanlah di IPNU Balen ini banyak yang minatnya atau rasa ketertarikannya terhadap apa ya contohnya dunia musik, dunia seni dan lain sebagainya. Ya, tentu ini sudah kewajiban bagi pimpinan cabang IPNU Balen untuk menaungi minat dan bakat dari rekan-rekan tersebut. Nah, seperti itu. Simpelnya seperti itu, rekan. Sebenarnya kalau diteorikan itu bisa, cuma simpelnya saja seperti itu. Dimudahkannya seperti itu. Iya. Untuk Bahasa sederhananya seperti itu. Untuk menaungi mereka yang suka di media seperti itu ya. Betul. Bukan hanya media, sebenarnya olahraga dan sebagainya. Itu seperti itu. Jadi dulu ketika waktu saya masih di ranting, jadi ketua ranting, program saya itu futsal. Karena memang rekan-rekan saya kepengurusan pada waktu itu senangnya futsal dong. Meskipun saya nggak suka futsal tentu. Tapi ikut futsal enggak? Ya ikut. Ikut menonton. Iya. Futsal. Terus ketika berbicara di ranah ini ya, apa namanya? Di berbicara di Balen sendiri ya. Yes. Di Balen sendiri ini baru ada satu PKPTS. Padahal di Balen kan banyak sekali pondok pesantren. Nah, mungkin ada rumusan nggak sih untuk bisa mengembangkan dari semua pondok pesantren itu bisa berdiri PKPTS? Iya. Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang teknis saja ya. PW IPNU Jawa Timur tahun yang lalu itu melaunching buku pedoman masalah orientasi untuk rekan-rekan yang ada di pondok pesantren. Tentu ini menjadi jawaban bagi kita bersama terkait dengan pedoman tadi. Nah, terlepas dari teknis, tentu harus ada beberapa upaya pendekatan. Iya. Harus ada beberapa upaya pendekatan dari pengurus kepada pondok pesantren yang memang bahasanya sudah siap kalau harus didirikan organisasi PPNU di situ. Nah, ini sekedar tips saja untuk rekan-rekan kita yang ada di Balen. Mungkin bisa diterapkan di
kecamatan lain ya. Ya, betul. Nah, jadi salah satu bentuk upaya yang memang kita harus laksanakan. Nah, tentu kita harus memperkenalkan diri, memperkenalkan IPNU dan IPBNU kepada lapangan yang kita tuju, lapangan yang akan kita mainkan ini. Nah, contoh misal kita buat dulu lah kegiatan di pondok pesantren yang memang kita inginkan untuk didirikan dan IPBNU, biar sedikit banyak pondok pesantren itu tahu kalau IPNU ya, kalau IPNU itu adalah satu bentuk organisasi keagamaan di segmen santri juga. Dan tentu IPNU menawarkan beberapa hal terkaitannya dengan skill organisasi yang memang kalau berbicara pondok pesantren tentu dunianya, ruang lingkupnya ini adalah literasi. Kaitannya dengan ya, Kita kuning, apalan dan sebagainya yang berbau-bau literasi. Nah, karena kalau kita berbicara teman-teman kita yang ada di pondok pesantren atau santri ya, santri itu kan berasal dari kata cantri. Nah, cantri itu artinya kan apa? Penulis atau orang yang menulis omongan dari kiainya, daud-daudnya dan sebagainya. Nah, pencatat lah lebih tepatnya. Menarik ya ini ya, ketika Balen dari beberapa pondok pesantren ini bisa berdiri IPNU semua ya. Mungkin ada pertanyaan mungkin dari teman-teman yang di luar sana yang mungkin bisa disampaikan pada Ketua PC Kabupaten Bojonegoro yang saat ini bisa datang untuk berbincang-bincang pada sore hari ini terkait implementasi IPNU dan IPBNU di ranah pelajar, mahasiswa dan santri. Yang menjadi tambahan ya mungkin ya. Yeah. Ada dari beberapa lembaga ma'arif itu dari lembaga ma'arifnya itu belum memberi aksen, artinya itu lampu hijau pada rantingnya ataupun PK-nya untuk berdiri IPNU ataupun IPBNU. Itu bagaimana menyikapi itu semua? Oke. Jadi sebenarnya lampu hijau ini sudah nyala semenjak tahun lalu. Nah, karena kami dari PC IPNU dan IPBNU Kabupaten Bojonegoro semenjak ada instruksi dari pimpinan wilayah kaitannya dengan pendirian PK yang di sekolah yang dinaungi oleh LP Ma'arif ini sudah kita MOU-kan, sudah kita tandatangankan bersama 1 tahun yang lalu, sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, kebetulan kalau kita berbicara Bojonegoro, Ketua PJLP Ma'arif itu Bapak Saifuddin Asyari, itu pembina kita, pembina IPNU, dan juga dulu pernah menjadi Ketua PC IPNU juga. Nah, beberapa waktu yang lalu saya kawan ke dalam beliau ke rumah Bapak Saifuddin. Nah, ini kita panaskan lagi isu-isu terkait dengan PK ini. Nah, tentu satu, modal kita sudah ada, modal kita secara administratif, modal kita secara tertulis itu sudah ada. Jadi tinggal bagaimana nanti kita pembawaan, pendekatan, dan juga kita tawarkan sistem yang ada di PK tersebut. Contoh, terkadang yang ditakutkan atau lebih dihindari oleh lembaga, takutnya nanti OSIS-nya jadi hilang atau itu bagaimana itu? Menyikapi itu bagaimana? Kan menarik ya dia. Iya. Nah, ada 2 opsi juga yang ditawarkan oleh IPNU dan juga IPBNU. Tentu kita bisa hadir dengan menggantikan OSIS karena instruksinya seperti itu. Di bawah sekolah yang dinaungi LP Ma'arif, IPNU IPBNU bisa hadir dengan menggantikan OSIS. Nah, itu yang kita tawarkan dan itu sudah kita MOU-kan. Jadi tinggal nanti mana silahkan pilih saja kiranya lembaga-lembaga pendidikan yang belum berkenan didirikan IPNU dan lembaga pendidikan itu di bawah naungan
Kita punya MOU-nya, monggo nanti bisa minta salinannya ke pimpinan cabang, dibawa saja ke sekolah tersebut. Dan juga Amit nyuwun sewu izin untuk didirikan BK IPNU dan juga IPBNU. Nah, tentu selain kita menggantikan OSIS, kita juga bisa hadir tanpa menghapus OSIS di sekolah tersebut. Itu opsi yang kita tawarkan. Saling berdampingan berarti ya. Iya, betul. Mungkin mungkin itu ya perbincangan sore hari ini dengan mungkin ada beberapa dua kata dari Ketua PC Kabupaten Bojonegoro mengenai mengimplementasikan IPNU dan IPBNU di ranah mahasiswa, pelajar, dan santri. Baik, pada rekan-rekan kita semuanya, IPNU IPBNU di seluruh pelosok Bojonegoro. Jadi IPNU IPBNU ini merupakan organisasi yang mahal. IPNU IPBNU ini merupakan organisasi yang di dalamnya ini tidak semua orang bisa masuk, karena ada dua kemampuan khusus yang dimiliki oleh kader IPNU, baik itu pelajar, santri maupun mahasiswa, yang tidak dimiliki oleh anggota-anggota atau kader-kader di organisasi yang lain. Kemampuan pertama yang kita miliki adalah kemampuan esoteris. Kita punya kemampuan keikhlasan di dalam berorganisasi. Kita punya kemampuan kebatinan di dalam organisasi ini. Bahkan kita disuruh ke sana ke sini tanpa dibayar, kita sangat ikhlas. Dan di sini kita melatih keikhlasan. Ini yang paling mahal. Ini yang saya sebut yang paling mahal. Dan juga yang kedua, kita juga punya kemampuan lain, yaitu kemampuan eksoteris di dalam organisasi. Bagaimana nanti kader itu bisa mengembangkan kapasitasnya, kapabilitasnya, kemampuannya di dalam IPNU, IPBNU. Dan dua kemampuan ini merupakan kemampuan yang mahal, yang tidak dimiliki oleh kader di organisasi lain. Mungkin itu ya. Mungkin itu ya closing statement dari Ketua PC IPNU Bojonegoro. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf ketika ada kata-kata ataupun penyampaian yang kurang benar. Selanjutnya mungkin kita bisa lanjutkan lagi di prokes-prokes selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.